Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok B3. Di sini kita akan menjelaskan tentang hasil proyek kami mengenai sistem peminjaman alat bengkel bernama Tulify. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini kan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sebastian Riaka, NIM 2024 10 10 60. Saya Danang Setiawan dengan NIM 2024 10 10 10 40. Dan saya Andiko Yoga Wardana dengan NIM 2024 10 10 10 36. Lanjut ke dalam latar belakang. Dalam rangka sekolah memasuki era revolusi industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengembangkan program digitalisasi sekolah. Keberhasilan program digitalisasi pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kesiapan dari setiap aspek, baik lembaga maupun sumber daya manusianya, khususnya dalam aspek infrastruktur pendidikan. Guna mendukung kesiapan aspek infrastruktur pendidikan, Tulify hadir untuk mempermudah dalam pendataan dan peminjaman alat bengkel. Dengan sistem berbasis aplikasi desktop, guru dan murid dapat lebih mudah dan efisien dalam melakukan sebuah peminjaman alat pada bengkel. Dengan Tulify, administrasi akan lebih mudah, simple, dan paperless. Untuk ruang lingkup aplikasi sendiri, aplikasi Tulify ini berfungsi untuk mempermudah dalam pendataan dan peminjaman alat bengkel untuk sekolah SMK, khususnya SMK dengan jurusan teknik di SMKN 3 Boyolali. Aplikasi ditujukan kepada operator bengkel sebagai pemegang aplikasi secara penuh atau admin dan siswa sebagai pengguna. Proses yang dikerjakan oleh Tulify itu yang pertama, menambahkan data peralatan, yang kedua, melihat dan mengubah data peralatan, yang ketiga, menambah data peminjaman, dan yang terakhir, melihat dan mengubah status peminjaman. Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang source code kami. Nah, di dalam package ini terdapat aset, controller, model, dan views. Untuk aset sendiri berisi tentang source atau gambar yang digunakan untuk user interface, lalu control untuk menyimpan data interface, model untuk menyimpan terkait koneksi terhadap database, dan yang terakhir ada views, di mana ini akan berisi tentang kelas yang membuat tampilan program. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang source code yang kami buat. Yang pertama adalah di kelas base control. Di sini berisi tentang interface dari kontrolnya. Isinya itu adalah enum rows, enum kondisi, enum status, create user login, create user data, create tabel peminjaman, dan create tabel alat. Untuk selanjutnya di package model, di sini ada base model. Ini berfungsi untuk menghubungkan dari project Java ini ke database PostgreSQL. Berikutnya ada database model. Di sini adalah kelas ini mengoverride dari kelas base controller tadi yang membuat beberapa method, kemudian di override ke dalam kelas ini. Di dalam kelas ini memuat sebuah source code, yaitu tentang pembuatan tabel dan pembuatan tipe data. Selanjutnya di package view ada beranda admin. Di sini di beranda admin ini adalah menampilkan menu admin. Berikutnya adalah ada dimension ini. Dimension ini berfungsi untuk mengatur UI-nya itu agar berada di layar tengah monitor. Selanjutnya ini ada method. Method itu lihat alat ini berfungsi untuk
memanggil metode lihat alat tadi admin, kemudian ini dipanggil. Kemudian untuk shortcut kedua ini untuk menampilkan UI agar muncul, dan yang ketiga ini adalah untuk menutup jendela dari UI-nya. Selanjutnya ini dari metode lihat peminjaman alat juga sama. Di sini juga ada memanggil kelas dari lihat peminjaman admin. Di sini cuma menampilkan lihat peminjaman yang dikhususkan untuk admin, dan ada metode logout di sini untuk logout. Untuk selanjutnya ini adalah dari kelas beranda siswa. Di sini berisi tentang apa saja yang ada di beranda siswa, yaitu di beranda siswa itu ada lihat alat, peminjaman alat, dan lihat peminjaman serta logout. Selanjutnya adalah ini buat peminjaman. Buat peminjaman ini dikhususkan untuk siswa. Jadi kita harus login dari akun siswa. Di sini ada base model, ini dihubungkan dari kelas base model dihubungkan ke kelas ini. Berikutnya adalah ini ada metode simpan. Ini sebuah button yang dimana kalau diklik itu akan menjalankan program ini yang di dalamnya ada try catch, yaitu SQL-nya itu untuk membuat data baru ke dalam database. Contohnya ini adalah insert into peminjaman, dimasukkan ke tabel peminjaman, kemudian ada kolomnya, jadi berisi kolom, kemudian diisi value-nya itu diambil dari text box atau text field, kemudian itu kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya ada tombol kembali. Metode kembali ini berfungsi untuk kita akan kembali ke beranda siswa. Selanjutnya ini adalah kelas lihat alat admin, yang ini dikhususkan untuk admin, itu untuk melihat alat, daftar alatnya. Di sini ada tabel. Ini untuk set mode ke set model, kemudian ini di modelnya ini ada kolomnya ini dibuat seperti ini, ada ID, nama alat, merek, jumlah, kondisi. Kemudian ada get data, ini itu dipanggil dari metode get data yang berisi ini akan memanggil isi dari database alat. Kemudian untuk ada metode simpan di sini untuk menyimpan perubahan jika ingin mengubah data, itu dengan update dengan tabel alat, kemudian di set sesuai dengan kolom yang akan di set. Selanjutnya ada lihat alat siswa. Di sini hampir sama dengan lihat admin. Perbedaannya cuma ada di menu edit. Di kelas lihat alat siswa ini tidak ada menu edit. Berikutnya adalah lihat peminjaman admin. Di sini dari peminjaman admin ini akan menampilkan data peminjaman yang ada di siswa tadi, juga ada seperti ini, cuman yang perbedaannya di yang lihat peminjaman admin ini tidak ada menu edit, yang hanya bisa melihat saja. Berikutnya adalah lihat peminjaman siswa.
Di sini lihat peminjaman siswa di sini bisa merubah data, yaitu di sini itu bisa merubah data dari kondisi akhir. Ini saat barang dikembalikan maka akan menginputkan data kondisi barang yang dikembalikan, kemudian ada status pengembalian itu berisi tentang barangnya sudah dikembalikan atau belum. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini kalau ada kerusakan bisa ditulis di situ. Yang selanjutnya adalah di kelas login. Di sini ada kelas login dibagi menjadi 2, yaitu ini untuk loginnya itu dibagi menjadi 2, yaitu tentang dari admin dan siswa. Yang terakhir adalah kelas main. Di sini kelas mainnya untuk menjalankan program utamanya. Yang dipanggil adalah method login. Login menu ini dipanggil agar login menunya akan muncul. Kemudian try catch-nya ini berisi tentang base controller tadi dipanggil di override dengan database model, kemudian ini akan dipanggil metode-metodenya yang ada di base controller. Ini berfungsi untuk meng-create tabel di database. Kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami bangun, yaitu Toolify, di mana aplikasi Toolify ini merupakan aplikasi berbasis desktop. Nah, di sini pada aplikasi Toolify tidak ada registrasi karena aplikasi Toolify ini terintegrasi dengan sekolah. Jadi untuk pendaftaran atau registrasi dilakukan oleh admin sekolah. Nah, sejak kita masuk sebagai admin. Login. Oke. Pada beranda admin terdapat 3 fitur, yaitu lihat alat, lihat peminjaman, dan juga logout. Pertama kita masuk ke lihat alat. Oke. Pada lihat alat ini terdapat 3 subfitur, yaitu melihat data alat apa aja yang terdaftar pada sistem atau aplikasi, dan edit data juga tambah data. Untuk pertama, kita akan mencoba untuk menambahkan data. Katakanlah kita menambahkan board, merek Jimitsu dengan jumlah 6 dengan kondisi baik. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Setelah kita oke, maka data akan otomatis muncul di tabel. Coba kita menambahkan satu alat lagi, yaitu tang. Dengan merek, anggaplah kita masukkan merek yang salah, yaitu Yamaha. Kan tidak ada tuh tang merek Yamaha. Nanti kita akan mengeditnya dengan jumlah 10 dengan kondisi baik. Oke, data berhasil disimpan. Oke. Untuk mengedit, kita cukup mengetikkan ID alat mana yang akan diedit. Setelah kita akan mengedit tang, yaitu kita menginputkan 2, kita ubah nama alatnya, tab tang dengan merek Matsuyama, katakanlah, dengan jumlah 10, kondisi baik, simpan. Oke, data berhasil disimpan dan secara langsung merek akan teredit. Nah, untuk kembali ke beranda, kita cukup untuk mengklik kembali. Oke. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur lihat pinjaman. Nah, di sini akan ditampilkan data-data peminjaman dari siswa. Namun untuk case kali ini kita akan menambahkan terlebih dahulu pinjaman lewat siswa. Kita logout, kita ubah menjadi siswa. Login menjadi siswa. Oke, pada siswa ini terdapat 4 fitur, yaitu pinjam alat, lihat alat, dan juga lihat peminjaman dan logout. Pertama kita lihat alat. Nah, dari yang telah kita tambahkan sebelumnya, alat-alat yang ditambahkan oleh admin ini akan langsung terdaftar atau tertampilkan pada fitur lihat alat. Kita kembali, lanjut ke pinjam alat. Nah, kita cukup menginputkan nama kelas, nama alat, dan beberapa informasi terkait data yang diperlukan untuk pinjam alat. Katakanlah kita dengan nama David, kelas 11 TGP I2 dengan nama alat, maka kita akan meminjam bor dengan jumlah 2. Kondisi baik, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita cek
ke lihat pinjaman. Nah, dan otomatis nanti data peminjaman yang telah kita tambahkan sebelumnya akan tertampil pada tabel di atas ini. Nah, pada sebelumnya itu tidak ada kita menambahkan informasi terkait status pinjaman. Status pinjaman ini akan secara otomatis terisi dengan default belum dikembalikan. Nah, apabila kita akan mengembalikannya sebagai siswa, kita cukup untuk mengeditnya di edit pinjaman. Kita klik satu, kita tambahkan deskripsi bila perlu, katakanlah salah satu bor hilang mata bornya. Kita di kondisi baik karena yang hilang hanya bor, ini sudah dikembalikan. Nah, disimpan. Nah, secara langsung ini informasi terkait pinjaman akan terupdate kembali dan kita logout, kita lihat sebagai admin lagi untuk mengecek terkait data lihat pinjaman. Nah, setelah siswa melakukan peminjaman, nah ini otomatis informasi lihat peminjaman pada admin akan tertambahkan. Oke, berikut merupakan hasil demo dari aplikasi Toolify. Sekian presentasi dari hasil proyek kami. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.